Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Tiana Lab TV. Hari ini aku akan berbagi tips dan trik gimana caranya lolos tes CPNS tanpa bimbel. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, teman-teman harus pahami dulu tahapan rekrutmen CPNS tahun 2021. Ini penting banget untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut tes CPNS, entah itu karena teman-teman baru lulus atau memang teman-teman baru terniat untuk ikut tes CPNS. Buat teman-teman yang baru mau ikut tes CPNS, wajib dan harus tahu beberapa tahapan dalam proses rekrutmen tes CPNS. Yang pertama ada registrasi, yang kedua seleksi SKB dan SKD, dan yang terakhir adalah pemberkasan. Nah, di tahapan pertama teman-teman harus registrasi di website SSCN secara online. Di sini teman-teman harus isi identitas, formasi yang dilamar, serta kualifikasi pendidikan yang teman-teman punya. Tes seleksinya berupa SKD, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Tes SKD ini berupa tes TWK, TIU, TKP. Nah, apabila teman-teman lulus dari passing grade-nya dan memenuhi rankingan, maka teman-teman berhak untuk ikut tes SKB. Di mana tes SKB ini berisi tentang materi khusus sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman lamar. Sebagai contohnya seperti saya kemarin, saya kan melamar sebagai peranata laboratorium kesehatan. Jadi tes SKB-nya itu berupa kesehatan umum dan kekhususan laboratorium. Kemudian yang tahapan terakhir, pemberkasan. Setelah teman-teman lulus SKD dan SKB, maka nilai teman-teman akan diintegrasikan menjadi 40% dari nilai SKD ditambah 60% dari nilai SKB, yang didapatkanlah nilai akhir teman-teman. Terus nilai akhirnya ini dirankingkan lagi ya teman-teman. Bila teman-teman itu masuk dalam rankingan sesuai dengan kebutuhan dari instansi yang teman-teman lamar, maka teman-teman akan lolos tes CPNS. Kemudian tahap terakhir ini adalah pemberkasan. Tahap pemberkasan ini wajib banget teman-teman harus tahu apa-apa saja berkas yang harus teman-teman kumpul. Jangan sampai berkas-berkas yang teman-teman kumpul itu nggak sinkron sama pendidikan teman-teman. Jangan sampai teman-teman salah dalam proses pemberkasan ini, karena sudah banyak kejadian data-data yang tidak kompatibel, tidak sama, itu mengakibatkan kegagalan dalam pemberkasan. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus persiapkan data-data pribadi teman-teman, harus seragam semuanya ya teman-teman. Baiknya di setiap data-data pribadi teman-teman itu nggak usah dipakein gelar, jadi cukup nama saja agar pemberkasannya tidak menjadi ribet. Tips yang kedua, teman-teman memilih instansi yang sedikit peminatnya. Maksudnya sedikit peminatnya ini gimana? Maksudnya begini teman-teman ya, biasanya instansi yang sedikit pelaban yaitu berasal dari pemerintahan kabupaten atau pemerintahan daerah. Kalau teman-teman melamar kementerian, pastilah banyak orang yang mau melamar dan mau ikut. Jadi sebaiknya kita bisa pilih peluangnya teman-teman ya. Kalau dari pemerintah kabupaten itu peluangnya sangat besar. Jadi semakin dikit peminat dari suatu instansi tersebut, maka semakin besar peluang teman-teman lolos tes CPNS. Teman-teman harus memperhatikan jumlah CPNS yang diterima ya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman pilih tempat-tempat yang instansinya menerima dengan jumlah yang cukup banyak. Paling tidak 2 ya teman-teman, 2 orang atau 3 orang. Kalau 1 orang itu memang persaingannya ketat teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai memilih instansi yang akan kita lamar. Tips yang ketiga, teman-teman harus menetapkan metode belajar yang tepat ya, sesuai dengan kesukaan teman-teman. Misalnya teman-teman suka belajar melalui video YouTube, belajar bersama teman, atau menghafal, atau membaca secara berulang-ulang. Ini penting sekali ya buat teman-teman terapkan. Karena kalau kita belajarnya itu tidak enjoy, tidak, ibaratnya kita tidak suka dengan metodenya, itu akan menghambat kita untuk menyerap pelajaran yang kita pelajari. 4. Perbaiki data-data teman-teman yang belum seragam. Maksudnya di sini gimana? Pastinya kan ya namanya kita punya data pribadi itu seperti kakak, itu pasti ada saja mungkin kesalahan
dalam pengetikan. Sebaiknya teman-teman harus perbaiki data-data ini jauh-jauh hari. Jangan sampai mepet-mepet seleksi teman-teman baru mau memperbaiki data-data ini. Tips yang kelima, teman-teman harus perbanyak latihan soal, latihan SKD. Teman-teman juga bisa ikut tryout online yang sering dilaksanakan baik melalui Instagram, melalui website-website tertentu. Teman-teman bisa cari di googling di internet ya untuk tryout online itu. Banyak kok yang gratis. Jadi teman-teman jangan takut untuk ikut tryout secara online. Yang sering berlatih ini sangat penting ya bagi teman-teman agar teman-teman itu tidak kaget lagi saat tes CAT-nya beneran. Jadi teman-teman udah bisa ngebagi waktu, nge-manage waktunya, yang mana harus soal yang mana harus dikerjakan duluan, mana yang terakhir. Dan pengalaman pribadi saya ya teman-teman, saat tes SKD itu sebaiknya kita dahulukan menjawab soal TKP, tes kepribadian itu. Karena tes kepribadian ini memakan waktu yang cukup lama karena soalnya panjang, jawabannya juga banyak menjebak ya teman-teman. Dari 5 opsi jawaban itu hampir sama semua jawabannya. Jadi teman-teman harus berlatih soal-soal TKP ini dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Jangan sampai saat hari hanya nanti teman-teman stuck di TKP. Terus juga teman-teman kalau ngerasa soalnya itu susah buat dijawab, sebaiknya ditinggalin dulu aja. Cari soal yang paling mudah. Ketika memang masih ada waktu nanti teman-teman lanjutin aja. Kalau pengalaman pribadi saya ya teman-teman, ketika seluruh soalnya udah saya jawab, terus ada beberapa yang saya bingung untuk jawabnya, saya tebak-tebak aja teman-teman soalnya itu. Ya sambil berdoa semoga benar yang kita tebak-tebak itu. Tips yang terakhir, jangan lupa berdoa dan beribadah sesuai keyakinan agama teman-teman masing-masing ya. Dan tak lupa juga teman-teman minta mohon doa restunya kepada kedua orang tua supaya tes CPNS-nya nanti lancar, terus juga bisa membuahkan hasil yang selama ini teman-teman idamkan, itu bisa lolos, bisa menjadi aparatur sipil negara yang amanah. Demikianlah tips dan trik dari aku ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis, aku doain semoga tahun 2021 ini teman-teman bisa mengikuti jejak aku. Teman-teman yang masih berjuang, semangat, jangan patah semangat. Dan hilangkan mindset bahwa untuk menjadi pegawai negeri sipil itu harus pakai orang dalam, harus pakai uang. Karena sudah banyak buktinya menjadi PNS secara murni itu banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.